ini hadir semua? Hadir. Tadi sudah sembah ya? Sudah. Ini hari kita pelajaran tentang apa? Matematika. Matematika. Matematika tentang apa? Sederhana. Jadi, siapa yang tahu apa itu pecahan sederhana? Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan sedikit tentang apa pecahan sederhana. Jadi, pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan selain satu. Artinya, pecahan tersebut tidak dapat disederhanakan lagi. Jadi, Ibu akan kasih beberapa contoh pecahan sederhana. Contoh. Pecahan sederhana. Jadi, contohnya pecahan sederhana itu 1/1/berapa anak-anak? 1/2. Siapa lagi yang bisa? Saya. Justin. 3/4. Ya. Berapa? 3/4. 3/4. Yang berikut? Saya, Ibu. Ya. 2/3. Ya. 2/3. 2/3. Tepuk 7. Baik, kita akan lanjut. Ini tadi apa pecahan Sederhana. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang pecahan yang tidak Sederhana. sederhana. Pecahan yang tidak sederhana itu contohnya 2/3 yang tidak disederhanakan. Oh, yang dapat disederhanakan seperti seperti 1/2. Siapa lagi yang bisa? Saya, Ibu. 6/8. 6/8 yang dapat disederhanakan 2/3. 2/3. Siapa lagi? Saya. Ya. 4/6. 4/6 yang dapat disederhanakan 3/4. 3/4. Jadi ini contohnya pecahan Sederhana. Kali ini pecahan yang tidak Sederhana. Tulis di buku. Tulis ya. Sudah? Sudah tulis? Sudah. Kita lanjut. Sekarang tentang fungsi pecahan apa? Sederhana. Jadi Ibu akan jelaskan apa itu fungsi Sederhana. sederhana. Untuk menyatakan bagian dari keseluruhan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dioperasikan. Ada beberapa fungsi. Ada 4 kok, 3 kok, tapi Ibu hanya sebutkan 2. Yang pertama apa, Justin? Menyatakan bagian dari
sederhana. Betul, tepuk tangan dulu untuk Yustin. Menyatakan bagian dari apa Sederhana. Yang kedua, Mempermudahkan perhitungan dan operasi matematika. ya, betul apa? Mempermudahkan perhitungan dari operasi matematika. Jadi sekarang kita ada contoh kerja soal. Jadi ada beberapa yang ibu sudah jelaskan. Sekarang kamu kerjakan contoh yang ibu kasih. Ibu nanti kasih soal untuk kamu kerja. Ibu akan ke kelas 4 karena gurunya ini hari tidak datang. Gurunya ada sibuk. Ada urusan keluarga. Jadi ibu akan ke kelas 4. Jadi kamu di sini kelas 3, kamu tolong kerjakan soal yang ibu sudah kasih. Jadi silahkan kerja. Ibu akan pindah ke kelas 4 untuk pelajaran di sana. Jadi sesudah ibu pelajaran di sana, ibu akan kembali untuk periksa soal. Ibu kasih latihan yang ibu kasih. Jadi jangan bermain. Dengar? Selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Harus supaya kita tetap semangat dulu. Ibu juga tidak semangat. Karena tadi pagi belum atau minum kopi. Jadi tetap semangat. Keluar toh di sini supaya tempat bisa ini luas. Tetap semangat. Ini hari kita pelajaran apa, IPA. Pelajaran apa ini? IPA. Perhatikan di sini. Pelajaran ini tentang apa? Organ gerak hewan pada manusia. Organ gerak hewan. Satu orang bisa baca apa? Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah hadir semua? Hadir semua? Iya. Tadi sudah sembahyang? Oke. Jadi kita langsung mulai kegiatan belajar mengajar. Jadi ibu akan menjelaskan beberapa arti dari organ gerak hewan pada manusia. Jadi organ gerak hewan pada manusia itu adalah salah satu makhluk hidup yang bergerak aktif dipengaruhi oleh organ gerak. Jadi
Tapi kalau dia organ tidak bergerak, dia biar lalat berdiri di sini, hinggap di sini, dia tetap begini. Itu namanya organ tidak bergerak. Organ kita tubuh ini mati di dalam. Jadi yang kedua, siapa yang bisa jelaskan organ gerak pada? Organ gerak pada memiliki fungsi antara lain. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ayo, Istin. Untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Betul sekali. Organ gerak pada memiliki beberapa fungsi itu seperti berjalan seperti ini. Siapa yang bisa berlari? Coba dia berlari ke sana. Coba dari sini lari ke sana, lari. Coba lari. Nah, itu karena dia otot masih bergerak. Jadi kalau otot mati, berarti kita tidak bisa lari. Betul? Betul. Yang kedua itu melompat. Harus kan bisa lompat. Gimana? Lompat satu kali. Coba lompat. Ini dia otot masih hidup. Kalau otot mati suruh lompat juga tidak gerak. Betul? Betul. Yang berikut itu apa? Memanjat. Jadi memanjat itu siapa yang bisa memanjat pohon? Kalau kita punya otot masih bergerak, berarti kita bisa memanjat pohon. Tapi kalau otot mati, berarti kita hanya berdiri di bawah pohon begini sah. Lu mau kenapa? Tapi itu kalau kita punya otot masih hidup. Kalau mati kita hidup begini, bisa bergerak. Betul? Yang terakhir itu apa? Berenang. Kalau kita masuk sampai di kolam, siapa suka melihat kolam air? Ya, ada yang lihat, ada yang belum. Atau di kali sah. Jangan di kolam, di kali sah. Jadi kalau kita sampai di kali itu masuk sampai dalam air itu kita berenang. Kalau kita tidak berenang, hanya berdiri begini saja begini. Itu namanya otot tidak bergerak. Tapi kalau otot bergerak berarti kita bisa berenang. Tapi ibu tidak bisa berenang. Ibu tidak pernah mandi di kali, bagaimana ibu mau berenang? Ibu berenang kecuali di Bogor. Di Bogor juga nanti tidak masuk. Kalau Bogor begini, ibu hanya kasih duduk sah. Mau berenang bagaimana? Betul? Yang ketiga itu alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat apa dan alat apa? Alat gerak apa dan alat gerak apa? Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, betul sekali. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Siapa yang bisa jelaskan tentang alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah alat gerak yang bisa bergerak dan membantu organ gerak melakukan tugasnya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Justin. Terus siapa yang bisa jelaskan? Tadi ada dua toh. Yang pertama itu alat gerak aktif. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Siapa yang bisa jelaskan alat gerak pasif? Alat gerak pasif adalah tulang hanya dapat bergerak ketika digerakkan oleh otot, jadi tulang tidak bisa bergerak sendiri. Ya, itu yang namanya alat gerak pasif. Yang ke berapa lagi? Alat gerak pasif sudah? Oke, baik. Ibu akan menunjukkan gambar yang organ hewan dan manusia yang bisa bergerak. Jadi
urusan keluarga. Jadi, perhatikan di sini. Jadi, nanti ibu kembali, ibu akan minta hasil kerja. Saat masing-masing baca. Itu ada ayam, ada buaya, ada bebek. Ini gambar macam-macam. Ibu juga tidak mengerti. Tidak bisa. Ular. Jadi kalau ibu tidak mengerti, berarti anak-anak juga tidak mengerti. Tidak mengerti. Ibu hanya bercanda. Sudah? Ya, anak-anak silahkan kerja. Ibu akan bagikan. Silahkan kerja. Ibu akan ke kelas 3. Sudah? Oke. Ibu sudah pelajaran habis di kelas 5. Mau naik kelas 5. Jadi, ibu akan periksa kembali latihan soal yang tadi ibu kasih itu. Siapa yang sudah? Mana lagi? Maaf, siapa yang sudah? Kamu belum? Itu sudah? Sudah. Oke, baik. Ibu akan kasih satu contoh. Ibu akan kasih satu contoh. Jadi kamu perhatikan di sini. Ibu akan kasih satu contoh. Karena tadi ibu kasih kamu latihan soal. Ibu akan sebutkan satu nomor. Yang soal yang berikutnya nanti anak-anak yang kerja, betul? Ibu langsung periksa memang supaya kita buktikan hasil kerja. Tadi siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi tadi ibu ada lagi berapa kelompok? 3 ke 2? 3. Kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 2? Pasti di kelompok 3 di pink? Iya, memang. Jadi tadi kata apa? Pecah sederhana. Jadi ibu akan gambarkan contoh pecahan sederhana. Bagi tengah. Ini contoh nomor 1 ya. Jadi dia punya hasil 1 lipatan seperti itu kan? Lipatan dari 4 lipatan di lambang dengan 1/4. Kenapa dikatakan 1/4? Karena contoh kotak yang bersih itu, contoh kotaknya ada 4. Jadi satunya ada coret-coret sedikit. Jadi itu yang dinamakan 1 karena dia hanya 1 kotak sayang istilah kotor. Jadi dia bersih karena dia di sini ada 4 kotak. Jadi dikatakan 1/4. Nomor 2 siapa? Ya. Nomor 2 siapa? Ayo, langsung sebut saja. 3 dilipatkan dari 6 lipatan dilambangkan 3/6. Ya. Jadi bisa kasih dia punya contoh gambar kotak itu. Nomor 2 di sini. Oh, kamu kiri ya. Perhatikan di sini. Tadi saya bekerja sama toh. Jangan sampai ada kerjaan yang bermain. Tidak? Nah, itu kalau satu orang yang kerja yang lain bermain, mau kita mau pakai lagi sudah. Ini hari kita rame. Batung bukan? Tidak. Ada yang bilang tidak. Ini kami kerja sama. Kotor begitu sana. Jadi jadi 3
3 lipatan dari 6 lipatan dilambangkan tiga per 6. Siapa yang bisa jelaskan kenapa dikatakan 3 per 6? Karena dia punya kotak ini ada 6. Terus yang ada sampah-sampah itu ada 3. Ya, jadi 3 dilipatkan dari 6 karena ada 6 kotak. Jadi dilambangkan dengan 3 per 6. Jadi semua pintar-pintar. Terus yang kelompok 3. Kelompok 3. Baca gambar yang tadi kamu kerjain. Oh, anak-anak yang ganteng, cantik. Baca sudah yang nomor 3. 4 lipatan dari 6 lipatan dilambangkan 4 per 6. Iya, betul sekali. Jadi, biar ibu yang gambar, Sa. Karena tadi anak-anak sudah kerja, biar ibu yang gambar. Kalau ibu tulis seperti ini, biar kamu mengerti, toh? Mengerti. Jadi, nomor 3 itu 4 lipatan dari 6 lipatan. Dilambangkan dengan 4 per 6. Karena kenapa ada 6 kotak di sini? Karena dia punya kotak ada 6. Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ada sampah, istilah bilang sampah, yang ada coret-coret itu ada berapa? 4. Jadi 4 lipatan dari 6 lipatan dilambangkan dengan 4 per 6. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akan ke kelas 5 untuk periksa kembali hasil tes. Tadi ibu ada kasih pelajaran di sana. Di sana. Jadi ibu akan kembali ke kelas 5 untuk periksa soal di sana. Ayo, semua bangun supaya kita tepuk tangan langsung ibu bungkus nanti ibu kasih nilai. Kita tepuk 100. Tepuk 100 untuk anak-anak. Tepuk 100. Kasih 1, kasih 0, kasih 0, 100. Ayo, satu orang pimpin doa untuk kita istirahat. Doa. Teman-teman, marilah kita berdoa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam
contoh itu toh, maksudnya ibu ada kasih soal tes yang tadi ikan itu fungsinya untuk apa, burung itu fungsinya untuk apa, sudah? Ayo, kumpul sudah, kumpul di buku meja. Oke anak-anak, silahkan duduk supaya ibu sampaikan. Baik, pelajaran kita kelas 5 cukup sampai di sini. Jadi minggu depan atau besok kalau memang Pak belum masuk, baru Ibu masuk lagi. Sudah? Oke, pulang sampai di rumah apa gelar? Anak kami ini calon kelas 6. Kita sudah mau ujian. Masa kalau kamu ujian tidak naik kelas, kamu malu ke tidak? Malu. Jadi setiap malam itu apa bela? Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita tepuk tangan 1000. Tepuk 1000. Kasih 1, kasih 0, kasih 0, kasih 0, 1000. Oke, sekarang kita pimpin doa. Justin.